Indonesia tidak lahir dari kemudahan. Ia lahir dari tekad, keberanian, dan air mata. Dari doa yang dipanjatkan para ibu, dari nyawa yang dipertaruhkan para pemuda. Dan hari ini, warisan itu memanggil kita kembali untuk memahami arti perjuangan bukan sebagai cerita, tetapi sebagai napas bagi masa depan bangsa. Dalam proyek kebangsaan ini, satu pertanyaan besar menuntun langkah kami. Bagaimana warisan perjuangan para pahlawan dapat kembali bernapas di hati generasi muda melalui edukasi cinta tanah air yang dihidupkan oleh Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan? Pertanyaan inilah yang membawa kami memulai perjalanan ini. Halo, nama aku Felix Koman. Oke, Syarika Firani. Aku Masya Bina Sodulfi. Aku Naila Mandasari Tampu Bolon. Hai, aku Vanessa Suandi. Aku Raihana Putri Salsabila. Saya Kevin Nabi Katika Wijaya. Kami dari DPR 77. Dan kami sekarang ada di Monumen Tugu Pahlawan. Di tempat inilah sejarah tidak sekadar disimpan, tetapi dihidupkan kembali melalui suara, gambar, kisah, dan melalui mereka yang meluangkan waktunya untuk menjaga perjuangan tetap menyala. Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan tak hanya menyajikan data sejarah. Kami merasakan kembali keberanian itu melalui diorama yang hidup, rekaman pidato yang menggugah, film dokumenter menggetarkan, dan pemandu yang mengajarkan nilai moral yang seharusnya kita jaga hari ini. Tokoh pertama kami adalah Nindi, seorang mahasiswa magang yang setiap hari berinteraksi dengan para pengunjung. Ia melihat langsung bagaimana museum bukan hanya menjadi ruang belajar, tetapi ruang yang mengubah cara orang memandang bangsa ini. Semangat perjuangan kalau menurut aku, seperti namanya, semangat dalam berjuang, tapi nggak cuma semangat buat melawan secara fisik, tapi juga pikiran, karena menurut aku perjuangan itu nggak cuma dilakukan secara fisik, tapi secara pikiran, seperti Bung Tomo yang menuangkan pidatonya, menuangkan pikirannya, kemudian disebarluaskan ideologinya, dan juga itu membuat arek-arek Surabaya pada pertempuran di Surabaya itu bersemangat untuk melawan para penjajah. Untuk melestarikannya kalau menurut aku, karena sekarang udah masanya era-era digital ya, jadi tentunya lewat internet, karena banyak banget isu-isu di Indonesia yang mengharuskan kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat itu untuk berpikir kritis dan juga melawan ketidakadilan. Jadi semangat para pejuang itu kalau dibilang sudah memudar, benar juga, namun kalau dilihat-lihat seperti kejadian yang kemarin di kericuhan itu, sangat terlihat bahwa perlawanan yang memakai profil pink sama hijau itu juga bentuk resistensi, dan juga itu juga merupakan sebuah bentuk perjuangan seperti itu. Percakapan kami dengannya membuat sudut pandang baru. Perjuangan itu bukan hanya fisik, tetapi juga pikiran. Ia menjelaskan bahwa di era modern, perjuangan hadir melalui keberanian berpikir kritis, melawan hoaks, menyebarkan kebenaran, dan menjadikan teknologi sebagai alat untuk membangun, bukan untuk memecah bangsa. Bagi Nindi, museum ini mengajarkan bahwa semangat perjuangan tidak hanya hidup dalam tubuh, tetapi dalam akal dan karakter. Tokoh kedua adalah Darna, mahasiswa sejarah dari Universitas Negeri Surabaya yang menjalankan magang pendidikan. Ia percaya bahwa museum adalah ruang untuk menempa karakter bangsa, bukan sekadar tempat wisata. Darna memandang perjuangan dari sisi persatuan. Baginya, kekuatan terbesar arek-arek Surabaya adalah kebersamaan. Pertempuran 10 November ini tidak hanya arek-arek Surabaya aja, tapi banyak dari suku-suku lain ya. Misalnya kayak orang Papua, orang Tapanuli, terus Chinese, semuanya tuh baur menjadi satu. Ia bercerita bagaimana Bung Tomo membakar semangat rakyat tanpa memandang siapa mereka, bahwa perjuangan lahir dari tekad bersama, bukan identitas.
Tomo ini merupakan orang yang bisa dibilang salah satu pencetusnya Badan Pemberontakan ya Republik Indonesia pada saat itu. Nah, beliau ini seperti yang di belakang ini memberikan orasi semangat kepada arek-arek Surabaya. Itu menurut saya sangat penting ya. Karena di mana sebelumnya kita sendiri tuh pada saat itu mungkin sangatlah membutuhkan yang namanya gerakan ya. Gerakan untuk bisa melawan Inggris agar tidak dijajah lagi. Ya bayangin aja kita 100 tahun lebih dijajah sama Belanda dan 2-3 tahun sama Jepang. Masa kita masih mau ya dijajah sama orang Inggris seperti itu. Beberapa hal yang ditekankan oleh Darna adalah generasi muda kini harus melanjutkan perjuangan melalui integritas. Sejarah harus diajarkan dengan cara yang hidup dan relevan. Indonesia memang merdeka secara politik, tetapi belum tentu merdeka dari masalah sosial. Tugas kita hari ini adalah menjaga rasa persatuan itu tetap utuh. Di museum dan monumen ini, pelestarian semangat perjuangan dilakukan melalui pengalaman, bukan hanya informasi. Melalui diorama yang membuat kita seakan berada di tengah pertempuran. Melalui rekaman suara yang menggugah emosi, melalui film dokumenter yang menghidupkan kembali detik-detik bersejarah. Semua dirancang dengan satu tujuan, agar api perjuangan itu tidak padam, dan terus menyala di dalam hati generasi muda. Dari proyek ini, kami belajar bahwa menjadi warga negara berarti berani menjaga kebenaran, menjunjung tinggi persatuan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas ego pribadi. Bahasa Indonesia adalah alat perjuangan. Dari pidato Bung Tomo, kita belajar bahwa kata-kata dapat membangkitkan keberanian sebuah bangsa, bahwa bahasa adalah kekuatan yang menyatukan. Di museum ini, Pancasila bukan hanya teori, tetapi hidup dalam kisah para pahlawan, ketulusan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan. Semuanya tercermin dalam perjuangan mereka. Kini kami memahami bahwa cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya diucapkan. Perjuangan hari ini tidak lagi dengan senjata, tetapi dengan karakter, dengan integritas, dengan keberanian menjadi manusia Indonesia yang menjaga persatuan. Inilah proyek kebangsaan kami, inilah cara kami menjaga api perjuangan tetap hidup. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan bunyikan lonceng, serta nantikan video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dan saya Kevin Abdiyu Kartika Wijaya, nomor induk 146251067, dan kami sedang berada di Tugu Pahlawan. Halo semua, kami dari PDB 77 kelompok 7. Kayaknya semua yang bilang.